Selamat datang. Ini adalah tutorial membuat Flappy Bird dengan Construct2. Jadi yang pertama kita buat project baru, kita pilih menu file, kemudian new, kita pilih empty project. Jadi ini kita akan mulai dengan project kosong. Di sini nanti kita bisa mengatur pengaturan dari propertiesnya di bagian panel kiri. Panel property kita bisa mengatur ukuran layarnya sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa mengatur marginnya. Jangan lupa untuk memberi nama pada project kita. Misalnya di sini kita beri nama flap. Pada bagian panel project kanan, jangan lupa untuk merename layarnya. Kita namai dengan game dan event sheet-nya dengan game sheet. Pastikan kita sudah mempunyai beberapa asetnya yang terdiri dari background, playernya, kemudian pipa, groundnya, dan lain-lain. Oke, kita mulai. Kita masukkan objek baru. Kita mulai dengan masukkan groundnya atau bagian background bagian bawah. Kita bisa masukkannya dengan tile background. Kita pilih salah satu ground yang ingin kita masukkan. Jadi dengan tile background ini secara otomatis dia akan merepeat, gambarnya akan merepeat secara otomatis. Kita bisa melakukan panjangnya sesuai dengan keinginan kita. Kita ulangi dengan langkah yang sama dengan ground yang berbeda. Kita sekarang pada ground yang ada di bawahnya. Karena tadi di dalam bentuk background, tile background, jadi dia bisa di repeat. Kita tambahkan objek baru lagi, kemudian kita masukkan sprite. Kita coba untuk memasukkan backgroundnya. Background ini untuk bagian belakangnya. Pastikan ukurannya sesuai ya dengan ukuran layar kita. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kita bisa menggesernya berdasarkan kursor kita. Jika ini berada di depan, kita bisa membuatnya berada di belakang objek. Kita pilih set order, set bottom layar. Jadi dia akan berada di belakang objek yang lain. Kemudian kita bisa masukkan pipanya. Pipanya ada dua, pipa bagian bawah dan pipa bagian atas. Dengan menggunakan sprite, insert new object, kemudian kita pilih sprite. Kita jangan lupa untuk merename-nya. Jadi agar kita tidak kebingungan dengan tipe objek kita. Misalnya ada background, kemudian ada pipa bawah dan pipa atas. Ini nanti untuk mempermudah kita ketika kita memberikan action pada event sheet nanti, pada game sheet nanti. Pastikan kita menamainya dengan benar. Kemudian kita masukkan objek baru. Kita masukkan playernya. Di sini saya memakai bird. Kita tambahkan behaviornya. Behavior ini adalah sifat awal dari objek tersebut. Jadi nanti kita masukkan behavior platform, karena platform itu sebagai playernya. Kita juga tidak lupa untuk memasukkan touch. Karena Flappy Bird biasanya dia memakai konsep tombol touch. Kita masukkan skornya. Kita masukkan insert new object, kemudian kita pilih text. Jangan lupa untuk menamainya dengan score text.
Kita juga bisa mengatur dari fontnya, ukuran berapa, jenis fontnya, dan warna fontnya. Pastikan warnanya dengan kontras dengan backgroundnya. Di sini saya memakai warna putih. Jangan lupa untuk menyimpannya. Kita bisa menyimpan lewat file, kemudian save. Pada pipa bawah kita juga bisa memberikannya variabel. Nanti untuk memberikan poin ketika player kita melewatinya, kita beri nama scored, kemudian tipenya kita buat boolean. Jangan lupa value-nya false. Kalau sudah, kita bisa masuk pada bagian event sheet. Pada game sheet-nya kita bisa mengaturnya mulai dari pengaturan background. Kita pilih tile background, ini pada ground yang kedua tadi. Kita compare, kita pilih fungsi compare X. Kemudian kita pilih less or equal, kita pilih nilainya min 800. Jangan lupa untuk memberikan kategori di setiap event sheet-nya agar kita tidak kesusahan dalam mengatur sheet-nya nanti. Kita bisa memberikan grup pada setiap event yang kita masukkan. Di sini kita mengambil background terlebih dahulu. Kita masukkan dari fungsi tile background tadi ke dalam grup. Kemudian pada event ini kita masukkan action tile backgroundnya dengan set X 0. Jadi ini posisi dalam keadaan posisi awal 0. Sama seperti langkah awal tadi, kita tinggal mengganti objeknya ke dalam objek yang ground di atasnya. Kemudian kita nilainya rubah menjadi 480. Kita dengan set X-nya sama. Kemudian kita tambahkan lagi sistem everything action-nya, kita pilih bottom pipe, ini pipa bawah tadi, kita set X. Kita belum membuat belum membuat variabelnya, kita buat dulu variabelnya. Jadi dia tidak akan muncul ketika kita belum membuat variabelnya. Kita buat global variable, klik kanan, kemudian kita pilih add global variable. Untuk variabel skor kita masukkan ini sebagai nilai untuk variabel skor nanti. Kemudian ada variabel scroll speed, jadi untuk kecepatan dalam ketika layar kita berjalan nanti. Kita masukkan nilainya 300. Kemudian kita melanjutkan yang tadi. Jadi main scroll speed bintang scroll speed bintang dt. Oke, down. Langkahnya sama pada pipa yang bagian atas. Kita bisa menambahkan lagi dengan tahapan cara yang sama. Set X, kemudian kita pilih bottom pipe dot X scroll speed bintang dt.
Ini juga kita lakukan pada ground layar tadi bagian bawah. Kita bisa melakukan copy paste untuk mempercepat pekerjaan kita. Tinggal kita mengganti objeknya yang kita masukkan apa. Kita tambahkan event baru lagi. Kita buat objek actionnya, eventnya untuk objek pipa. Kita compare X, kemudian less than min 50, kemudian actionnya destroy, top pip destroy. Sama, kita copy paste, tinggal mengubah objeknya dengan bottom pipa bawah. Oke, kita bagian background sudah selesai. Selanjutnya kita bisa melakukan action event sheet pada bagian movement. Jadi ini berfungsi untuk menggerakkan player kita. Kita tambahkan fungsi touch, kemudian kita pilih on any to start. Untuk actionnya kita masukkan sprite ini player kita tadi, lupa nggak di rename, kita rename dulu dengan nama build. Kemudian kita pilih rotate clockwise. Kita pilih set factory dulu, kemudian kita buat variable baru dulu. Kita masukkan jump strength ini untuk nilai ketika player kita melompat nanti. Untuk nilainya kita masukkan nilai 500. Kita lanjutkan yang tadi, build-nya kita masukkan set vector x main jump strength. Kemudian kita pilih build-nya set angle 320 derajat. Kita masukkan sistem everything, kemudian kita masukkan build-nya rotate, kemudian kita pilih parameternya rotate clockwise, parameternya 60 derajat. Oke, untuk movement selesai. Kita bisa masukkannya ke dalam kategori movement. Untuk selanjutnya kita bisa mengatur pengaturan start sistem layout. Jadi ini ketika kita memulai game pertama kali dimulai. Kita tambahkan event, kemudian kita masuk sistem start of layout. On start of layout. Oke, kita masukkan action set text, score text, set text to 0. Ini kita ganti 0. Jadi untuk pertama kali ngeload ya, score textnya akan 0.
untuk pertama kali mulai. Kemudian ini kita terapkan pada fungsi ground dan background juga. Kita buat nilainya 0, set X nya, set posisi awal. Kemudian sistemnya kita pilih sistem set value untuk skornya kita buat 0. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan top pipa atas dan pipa bawah dengan destroy. Kita tinggal copy paste. Kemudian build-nya untuk priornya kita buat set platform vector y. Kemudian kita pilih main jump strength. Kemudian kita pilih set angle-nya 320 derajat. Untuk start sudah selesai. Kita bisa meminimalisnya, kemudian melanjutkan step berikutnya. Step berikutnya kita membuat skor. Sederhana saja pada skor ini. Kita masukkan bottom pipe, kemudian compare X, kemudian kita pilih less or equal build.x. Ini nama player kita tadi, kemudian .x. Oke. Eventnya kita tambahkan sistem add action system add to, ini mendapatkan variabelnya add 1.1 ke skor. Jangan lupa untuk action tambahan lagi text to score text. Kita pilih score text, kemudian set stack. Variabelnya skor. Kemudian ini pada pipa bagian bawah skornya dibuat true. Jadi set boolean kita buat true. Ketika playernya nanti melewati pipa ini, maka dia akan menambahkan 1 poin. Oke, selesai scoring. Kita minimize. Kita masukkan sekarang collision ini berfungsi untuk ketika bednya bertabrakan, player kita bertabrakan dengan objek, dan nanti apa yang akan terjadi berada pada collision ini. Bed, kemudian playernya kita masukkan is overlapping another object. Jadi ketika dia berada di atasnya objek tersebut, misalnya di sini ada pipa background, kita masukkan semuanya. Kita bisa tinggal copy paste, kemudian kita mengganti objeknya untuk membersihkan waktunya. Ini kita tambahkan outside layout. Jadi ketika player kita berada di luar layout, maka yang terjadi untuk actionnya kita tambahkan belakangan nanti ketika kita sudah membuat layout game startnya. Kemudian ini kita tambahkan obstacle, ini tahapan yang terakhir. Obstacle ini sebagai rintangan, sebagai halangan pada interaktif pada pipanya. Kita tambahkan global variable
Di sini kita ambil nama second per obstacle. Kita masukkan nilainya 2. Oke. Event, kita pilih event, sistem. Every, kita pilih every x second. Jadi setiap berapa detik, kemudian kita masukkan nilainya tadi second per obstacle. Nah, actionnya kita pilih sistem, create object. Untuk x nya 480, kemudian untuk y nya random 50, min 250. Objeknya kita pilih pipa atas. Sama tahapan yang atas tadi, tinggal kita mengganti bagian bottom pipa bagian bawah. Cuma nilainya kita buat berbeda. Kita pilih 480, kemudian y nya pipa atas dot y plus 800. Ini disesuaikan dengan ukuran layout kita. Kemudian kita masukkan score text, move to top of layer. Ya. Kemudian bottom pip-nya kita set scored, set value, set boolean. Kita score-nya kita buat false. Oke, done. Di sini sudah bisa kita lihat selesai untuk event sheet-nya. Tinggal yang kurang tadi masih collision. Jadi kita bertabrakan masih belum ada pergerakannya, masih belum ada actionnya. Sekarang kita buat layout baru. Kita klik kanan, add layout, kemudian kita pilih add event sheet. Jadi event sheet-nya juga ikut ditambahkan. Layoutnya start. Jangan lupa untuk merename event sheet-nya start. Kita masuk pada layout start. Layarnya jangan lupa diatur seperti layar yang pada sebelumnya tadi. Kita akan background-nya. Kita bisa menambahkan tombol, insert new object, sprite, kemudian kita beri tombol. Di sini saya memakai play. Kalau sudah, kita bisa tekan sheet-nya, event-nya, action-nya kita masukkan. Sprite kita masukkan go to layout, on touch. Ketika tombol tersebut ditekan, disentuh, kita masukkan objeknya sprite tadi, go to layout game.
Pada collection tadi kita ganti ke go to layout start, jadi kembali ke halaman awal. Kita bisa melakukan copy paste. Ya, di sini sudah selesai Fluffy Bird yang kita buat. Kita bisa mencobanya, memainkannya. Jangan lupa untuk menyimpannya kalau sudah selesai. Ya, jadi demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Saya Juang Muhammad Hasbullah. Silakan kunjungi website saya juanghikmah.com.